Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat yang merupakan materi matematika di kelas 9 dengan paket B semester ganjil. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, warga belajar itu mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat, baik itu dalam bentuk aljabar maupun grafik. Dan warga belajar mampu menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, kita bahas dulu dari bentuk umum fungsi kuadrat ya. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini jika dituliskan untuk koordinat kartesius, dan ini jika dituliskan dalam bentuk fungsi saya. A ini disebut sebagai koefisien variabel x kuadrat, dengan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika A-nya sama dengan 0, maka bukan merupakan fungsi kuadrat ya, tidak menjadi fungsi kuadrat. Kemudian B ini menyatakan koefisien dari variabel x dari fungsi kuadrat itu sendiri. Sedangkan C ini merupakan konstanta dari fungsi kuadrat tersebut. Contohnya nih, ada beberapa contoh dari fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini walaupun tidak diikuti oleh bx dan c-nya, ini tetap merupakan fungsi kuadrat ya. Karena ada variabel yang pangkat tertingginya 2. Kemudian yang kedua adalah y sama dengan min 2x kuadrat. Fx ataupun y itu sama aja ya penulisannya. Jadi ini tetap merupakan fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x. Ini juga sama merupakan contoh dari fungsi kuadrat. Kemudian yang keempat, y sama dengan 7x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, kalau ini contoh yang komplitnya ya. Dari bentuk umum, B-nya ada, C-nya pun ada, dan ditulis dalam bentuk Y sama dengan. Kemudian contoh kelima, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Dan contoh terakhir, Y sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Fungsi kuadrat itu jika digambarkan ke bentuk grafik, maka akan berbentuk seperti parabola. Nah, bentuk parabola dari fungsi kuadrat ini ditentukan dari nilai koefisien A dalam bentuk umumnya. Tadi kan bentuk umum fungsi kuadrat itu fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, jika A-nya ini lebih dari 0, maka si kurva parabolanya akan membuka ke atas, seperti terlihat di gambar. Ini jika A-nya lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas ya. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Seperti ini. Oke, kita coba lanjut. Kita akan mencoba menentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat yang telah disediakan. Yang pertama adalah fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Dan yang kedua adalah y sama dengan min x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita tentukan dulu bentuk fungsi yang pertama ya. Yang pertama itu, lihat bahwa A-nya ini bernilai positif ya. A-nya lebih dari 0. Kalau tidak ada angka di depan x kuadrat, artinya koefisiennya itu 1 ya. 1 itu lebih dari 0, karena A-nya lebih dari 0, maka jika digambarkan, kurvanya akan membuka ke atas.
Nanti kurvanya akan buka ke atas atau seperti ini. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, di sini karena negatif yang artinya A-nya kurang dari 0, maka jika digambarkan kurvanya akan membuka ke bawah seperti ini. Gitu. Cukup mudah. Jadi intinya kalau A-nya positif atau A-nya lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Jika A-nya bernilai negatif atau A yang kurang dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan titik potong sumber dari fungsi kuadrat. Titik potong grafik fungsi kuadrat ini ditentukan oleh nilai konstanta atau C pada bentuk umum fungsi kuadrat. C yang ini ya, yang paling ujung. Nilai konstanta C merupakan titik potong dari sumbu Y dari kurva yang dibentuk fungsi kuadrat, yaitu titik 0, C. Nah, dari bentuk umum yang ini, AX kuadrat tambah BX ditambah C, maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C, tergantung nilai C-nya berapa. Misal, di sininya adalah 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5, maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,5. Seperti itu. Nah, kita coba ya ke contoh soal. Tentukan titik potong sumbu Y dari fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, titik potong sumbu Y di grafik parabola fungsi kuadrat ini berdasarkan nilai konstantanya ada di titik 0, negatif 3. Kenapa? Karena nilai konstantanya negatif 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya ada di titik 0, negatif 3. Jadi cukup mudah ya kalau menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kenapa semudah itu? Karena jika titik potong dengan sumbu Y artinya nilai X-nya itu 0. Di 0 kan 0 dikuadratkan 0 ya, ditambah 2 kali 0, 0. Jadi yang depan ini pasti 0, jadi sisa yang nilai konstanta aja. Jadi mudah kalau menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tinggal langsung lihat nilai konstantanya berapa. Jadi titik potongnya 0, sekian, tergantung nilai C-nya. Jika digambarkan ke bentuk grafik, maka bentuk kurvanya seperti lihat di gambar. Memotong sumbu Y titik 0, negatif 3. Nih titik potongnya di sini. Ini kan sumbu Y dan ini titik 0, negatif 3. Dan kurva tersebut memotong sumbunya di titik sini. Nah, di fungsi kuadrat ada yang disebut dengan titik ekstrim atau titik puncak ya. Titik puncak dari grafik parabola dari fungsi kuadrat ini dapat dihitung dari bentuk umumnya yang tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana titik puncak kurva parabola juga disebut titik ekstrim ya. Nah, titik ekstrim untuk mencari nilai X di titik puncak atau titik ekstrim adalah dengan rumus min B per 2A. B dan A-nya tetap dari bentuk umum ya. Kemudian untuk nilai Y di titik puncaknya adalah YP sama dengan FXP. Tinggal substitusikan nilai X yang telah kita peroleh di sini ke fungsi Y-nya. Kita coba ke contoh soal. Diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Tentukan titik puncak dari grafiknya. Oke, yang pertama kita akan mencari dulu titik ekstrim nilai x-nya ya. Dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2, kita bisa memperoleh bahwa a-nya itu 3, yang ini b-nya adalah 6, dan c-nya adalah 2. Setelah itu, untuk rumus titik ekstrim di sumbu X adalah min B per 2A. Tinggal kita substitusikan nilai ABC yang telah kita tadi tulis ke
ke rumus min B per 2A. Min B, B-nya berapa? 6, berarti tulis di sini 6 per 2 dikali A-nya berapa? A-nya 3. Tinggal diselesaikan. Min 6 per 2 kali 3 hasilnya 6. Negatif 6 dibagi 6 hasilnya negatif 1. Nah, jadi kita sudah mulai titik ekstrim X-nya adalah negatif 1. Sekarang kita akan mencari Y-nya. Gampang, tinggal substitusikan si nilai X-nya. Nilai X-nya tadi adalah negatif 1 ya. X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke fungsi. Fungsinya tadi adalah 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Jadi F negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 dikuadratkan ditambah 6 dikali negatif 1 ditambah 2. 3 dikali negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 ya. 1 kali 3, 3. Kemudian 6 dikali negatif 1 hasilnya negatif 6. Jadi 3 dikurangi 6 ditambah 2 sama dengan berapa? 3 dikurangi 6 negatif 3 ya. Ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Jadi titik puncak grafik tersebut ada pada titik negatif 1, negatif 1. Seperti itu. Jika digambarkan akan seperti ini. Jadi titik puncaknya ada di sebelah sini. Ada di titik negatif 1, negatif 1. Nah, ini titik puncaknya. Jadi titik tertinggi ya dari fungsi tersebut. Ada istilah lain, ada yang menyebutnya titik balik, titik ekstrim, titik puncak, sama aja ya. Penjelasan singkat tentang materi fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh warga belajar. Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya. Tetap terus semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.